pemenuhannya. Semua orang butuh makan, semua orang butuh minum, tapi apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum? Bagaimana cara pemenuhannya? Orang ingin memiliki rumah, orang ingin memiliki kendaraan, orang ingin memiliki barang-barang. Tapi bagaimana cara pemenuhannya? Ada rasa tertarik kepada lawan jenis. Bagaimana cara pemenuhannya? Disinilah syariat mengatur supaya manusia itu dalam pemenuhan seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Kita awali kajian kali ini dengan kritik terlebih dahulu kepada pemikiran Barat. Salah satunya adalah tentang kebutuhan manusia. Dalam psikologi Barat, bahwasanya dikatakan salah satu hormon yang dominan pada manusia itu adalah libido, yang bila mana dia tidak terpenuhi itu membuat orang oleng, tidak stabil. Turunan atau derivat dari pemahaman seperti itu, sehingga tidak mengherankan kalau kesudahannya Barat menyiapkan sarana-sarana yang bisa mendukung penyaluran dari libido tersebut. Padahal apakah betul seperti itu kondisi dan realita manusia? Bagaimana dalam pandangan Islam? Sahabat yang dirahmati Allah, Islam juga mengenal ada yang namanya potensi hidup. Atau istilah lebih kerennya adalah tokotul hayawiyah. Di mana di sini potensi hidup bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dengannya makhluk hidup itu bisa hidup. Kita batasi, ini lingkupnya adalah makhluk hidup, bukan makhluk mati. Nah, berdasarkan pemikiran yang mendalam dan cemerlang, akan kita dapati bahwasanya potensi hidup itu ada dua. Pertama adalah hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah goriza, jamaknya gorois atau naluri. Akan halnya kebutuhan jasmani, maka dia rangsangannya bersifat internal. Kedua, mendesak untuk dipenuhi. Ketiga, kalau tidak terpenuhi, bisa berakibat kepada kematian. Rangsangannya internal, mendesak untuk dipenuhi, kalau tidak terpenuhi, bisa mati. Nah, rata-rata ini adalah hasil dari metabolisme tubuh. Sebagai contoh, ya kita butuh untuk menghirup udara, bernafas. Kita butuh makan, kita perlu minum, istirahat, buang hajat, dan lain sebagainya. Itu semua bersifat internal, hasil dari metabolisme tubuh. Dan mendesak untuk dipenuhi. Kalau orang tidak makan, ya bisa mati. Tidak minum, bisa mati. Tidak istirahat pun sama. Kemudian, oleh karena itu, dalam konteks pemenuhan hajatul udawiyah ini, atau kebutuhan jasmani ini, maka dalam kondisi darurat, dalam definisi Arab tentu darurat ini perkara hidup mati, maka sesuatu yang tadinya haram itu bisa menjadi halal dalam rangka menyambung nyawa atau hifzul nafas. Nah, jadi andai misal ada orang yang tersasar ke hutan, kemudian dia tidak mendapati ada sumber makanan, sementara dia harus bertahan hidup. Tiba-tiba ada ular yang lewat di hadapannya. Maka mengkonsumsi ular atau misalnya bangkai dalam rangka menyambung nyawa itu diperbolehkan. Tapi ingat, di sini hanya sebatas untuk menyambung nyawa, bukan sampai sendawa, kenyang, enak ya ternyata ya. Ditambah lagi ya, bukan seperti itu. Kalau dilihat masih ada pisang, masih ada talas, itu belum bisa terkategori sebagai darurat. Jadi dalam rangka menyambung nyawa,
Maka yang tadinya haram itu diperbolehkan supaya hajatul udhawiyah itu bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah goriza atau naluri. Kebalikan dari hajatul udhawiyah, goriza ini rangsangannya dari luar, tidak mendesak untuk dipenuhi, kalaupun tidak dipenuhi tidak akan mati. Dan yang keempat itu bisa dialihkan dari satu goriza atau naluri kepada goriza atau naluri yang lain. Nah, ini bisa kita bedakan atau kelompokkan menjadi 3 kelompok besar goriza atau naluri. Pertama yang kita kenal dengan istilah gorizatun tadayun, jadi naluri untuk bertuhan, mentakdiskan sesuatu. Ini fitrah sifatnya bagi seluruh makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang tidak memiliki. Binatang pun ada, walaupun wujudnya itu agak berbeda dengan manusia. Jadi ketika kita merasa takjub pada sesuatu, kita merasa butuh kepada sesuatu, diri kita ini terbatas, kita memerlukan ada yang lebih kuat, itu semua adalah derivasi dari penampakan atau wujud goriza tadayun tadi. Kedua adalah goriza bako atau naluri eksistensi diri. Ini juga dimiliki oleh makhluk hidup. Pada binatang pun sama. Dia ingin berkuasa, dia ingin pintar, tidak suka kalau dikatakan bodoh, dia ingin memiliki barang, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud atau turunan dari goriza bako tadi. Jadi ada orang yang punya hobi, misal mengumpulkan perkutut, ada orang hobi mengumpulkan perangko, ada orang yang suka dengan barang-barang antik dan lain sebagainya. Itu adalah manifestasi dari goriza bako, eksistensi diri. Kita nggak mau kan kalau misalnya terus dalam kebodohan. Kita pasti ingin juga untuk memiliki barang-barang, benda-benda yang menunjang kehidupan kita. Itu wajar dan terkategori sebagai goriza bako. Nah, yang ketiga adalah gorizatun naung atau naluri melangsungkan keturunan. Wujudnya ya rasa keibuan, rasa kebapaan, senang pada adik, ponakan, dan lain-lain. Itu fitrah pada manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Jadi laki-laki senang pada perempuan itu fitrah. Begitupun sebaliknya, itu adalah fitrah. Nah, ternyata para sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita runut dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu hanya dalam rangka, kalau bukan untuk pemenuhan hajatul udhawiyah kita, ya pasti dalam rangka pemenuhan gorizah kita. Bangun tidur ngapain dulu? Misal, bangun tidur, baca doa. Nah itu wujud dari gorizah tadayun. Kemudian ke kamar mandi, buang air kecil misalnya, itu hajatul udhawiyah. Kemudian sholat, gorizah tadayun. Setelahnya apa? Berolahraga, itu gorizah bako. Mandi, gorizah bako. Sarapan, itu hajatul udhawiyah. Pergi bekerja atau sekolah, itu gorizah bako. Kemudian setelah di kantor, di sekolah bercengkerama, gorizah bako. Lapar, makan lagi, minum, hajatul udhawiyah. Dan seterusnya, sampai kita tidur lagi. Jadi kalau bukan dalam rangka pemenuhan hajatul udhawiyah, ini terkategori pemenuhan goriza atau naluri kita. Permasalahan besarnya sekarang adalah betul semua orang punya hajatul udhawiyah sekaligus goriza. Semua orang punya kebutuhan jasmani dan juga naluri. Tapi bagaimana pemenuhannya? Semua orang butuh makan, semua orang butuh minum, tapi apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum? Bagaimana cara pemenuhannya? Orang ingin memiliki rumah, orang ingin memiliki kendaraan, orang ingin memiliki barang-barang. Tapi bagaimana cara pemenuhannya? Ada rasa tertarik kepada lawan jenis. Bagaimana cara pemenuhannya? Disinilah syariat mengatur supaya manusia itu dalam pemenuhan seluruh aspek kehidupannya
sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang bersifat fitrah, kemudian juga harus dipenuhi dengan sesuatu yang bersifat fitrah. Kemudian disitulah fungsi akal untuk bisa menimbang baik buruk berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memenuhi hajatul udhawiyah yang kita miliki, sekaligus gorizah yang kita miliki, berdasarkan apa yang telah Allah turunkan dan sunnah Rasulullah. Salah dan mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.